Sakti Matusaro akan menjelaskan tentang aliran konstruktivisme itu seperti apa, dan kemudian saya akan memberikan contohnya. Dan untuk aliran konstruktivisme sendiri itu memiliki makna yang dimana aliran konstruktivisme adalah pendekatan teori dalam bidang pendidikan, psikologi, dan filsafat yang menekankan peran aktif individu dalam membangun pengetahuan dan juga pemahaman mereka sendiri. Jadi dalam aliran ini atau aliran konstruktivisme, siswa itu ditekankan agar bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru, kemudian mereka mempresentasikan sesuai dengan apa yang mereka pahami sendiri, seperti itu. Kemudian menurut konstruktivisme, individu itu tidak hanya menerima informasi pasif dari lingkungan mereka, tetapi juga secara aktif menginterpretasikan dan juga membangun pemahaman mereka melalui proses mental yang kompleks. Kemudian individu juga memiliki kerangka berpikir dan pengetahuan yang sebelumnya itu membentuk cara mereka untuk memahami dan menafsirkan pengalaman baru sesuai dengan apa yang mereka pahami. Kemudian dalam konteks pendidikan, konstruktivisme itu menekankan pentingnya memberi kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran dan juga mengembangkan pemahaman mereka sendiri melalui eksplorasi, refleksi, dan dialog. Terus kemudian konstruktivisme itu juga memiliki beberapa prinsip utama dalam pendekatan, yaitu meliputi konstruksi pengetahuan yang dimana individu itu dapat mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi pribadi. Kemudian ada juga pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu pembelajaran itu harus berfokus pada siswa sebagai pembangun pengetahuan, bukan hanya sebagai penerima informasi saja. Kemudian ada juga aktivitas mental. Konstruktivisme itu menghargai peran aktif individu dalam memproses atau membuat koneksi dan juga memecahkan masalah. Kemudian ada juga konteks sosial. Jadi konstruktivisme itu mengakui pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, termasuk diskusi, kolaborasi, dan juga pemikiran kritis. Kemudian ada juga pembelajaran yang berbasis masalah, yaitu yang dimana pembelajaran itu menekankan pada pemecahan masalah yang autentik atau relevan atau yang sesuai dengan siswa untuk membantu siswa itu mengonstruksi pengetahuan baru atau mendapatkan pengetahuan baru. Kemudian konstruktivisme itu telah menjadi pendekatan yang signifikan dalam bidang pendidikan dan telah mempengaruhi banyak praktik pembelajaran dan juga pengajaran di berbagai tingkat pendidikan. Ini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari aliran konstruktivisme sendiri. Berikut merupakan beberapa contoh dari praktek pendidikan yang mencerminkan pendekatan konstruktivisme. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek, yaitu di mana siswa itu diberikan tugas untuk melakukan proyek atau penelitian yang melibatkan eksplorasi, pemecahan masalah, dan konstruksi pengetahuan baru. Jadi mereka itu bekerja secara mandiri atau dalam kelompok untuk merancang, melaksanakan, dan juga mengevaluasi proyek mereka sendiri. Kemudian ada juga yang kedua adalah kelompok diskusi atau diskusi kelompok. Jadi siswa itu berpartisipasi dalam diskusi kelompok yang mendorong pemikiran mereka untuk berpikir kritis, refleksi, dan juga bertukar ide. Mereka diberi kesempatan untuk berbagi perspektif, kemudian mempertanyakan asumsi dan juga membangun pengetahuan mereka melalui interaksi sosial. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran berbasis masalah, yaitu siswa itu dihadapkan pada masalah nyata atau skenario yang menantang mereka untuk mengidentifikasi dan juga mengembangkan
solusi. Mereka menggunakan pengetahuan dan juga pemahaman mereka yang sudah ada serta berinteraksi dengan materi pembelajaran untuk mencapai pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran kolaborasi. Jadi siswa itu bekerja dalam kelompok atau tim untuk menyelesaikan tugas atau proyek mereka. Mereka itu berbagi pengetahuan dan juga saling membantu dan membangun pemahaman mereka bersama melalui diskusi, negosiasi, dan juga kolaborasi refleksi. Kemudian refleksi kolaborasi, mohon maaf. Kemudian teknologi dan sumber daya interaktif, yaitu siswa itu menggunakan teknologi seperti perangkat lunak pembelajaran, kemudian simulasi atau sumber daya online untuk memperoleh pengalaman belajar yang interaktif dan mendalam. Jadi mereka juga berinteraksi dengan konten melalui eksplorasi, manipulasi, dan eksperimen mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya penilaian formatif. Penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan dan juga formatif dengan fokus pada pemahaman siswa dan proses pembelajaran mereka. Siswa itu diberi umpan balik konstruktif untuk membangun mereka, memperbaiki pengalaman dan meningkatkan kinerja mereka. Kemudian ada juga pembelajaran berbasis pengalaman, yaitu siswa diajak untuk mengalami langsung konsep atau fenomena yang dipelajari melalui eksperimen kunjungan lapangan, simulasi, atau kegiatan praktik lainnya. Mereka menggunakan pengalaman tersebut sebagai dasar untuk membangun pengetahuan baru. Kemudian dari contoh-contoh ini itu dapat menunjukkan bagaimana pendekatan konstruktivisme itu mengarah pada pembelajaran yang aktif. Jadi selain pembelajaran yang aktif juga ada interaktif dan berpusat pada siswa. Tujuan dari pembelajaran tersebut adalah untuk membantu siswa untuk membangun pemahaman yang mendalam dan relevan melalui konstruksi pengetahuan mereka sendiri. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari konstruktivisme dan kemudian contoh-contohnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.